Super mulai ngejreng, asamnya wow, super shocking, manis di ending. Yuk, langsung on lagi. Super mulai ngejreng, langsung on lagi. Cobain yuk. Masih bersama kami pemirsa dalam Super Don Super Opini dipersembahkan oleh permen Super Sour Candy. Meleknya jreng, langsung on lagi. Kita on lagi nih Bang Don. Tadi agak terpotong gini, tadi off sedikit ya. Kita onkan lagi Mas Jayadi. Nah, gimana Mas Jayadi? Iya, pertanyaan Bang Don itu menarik ya. Presiden Prabowo mencoba merangkul atau mendengarkan dengan serius tiga mantan presiden sekaligus ya. Saya kira jawabannya ada dua. Satu, presiden tampak mengartikan stabilitas politik yang diartikan diakui atau tidak dalam bentuk koalisi itu sebagai semua orang ikut dalam pemerintahan. Jadi dia tidak mau ada oposisi yang jelas seperti zaman Pak SBY. Jadi di satu meja? Iya, walaupun Pak Prabowo sendiri sebetulnya pernah menjadi oposisi yang jelas. Jauh bahkan. Iya kan, dari tahun 2009 sampai 2019, 10 tahun. Lama ya. Iya kan, di masa Pak SBY satu periode, di masa Pak Jokowi satu periode. Jadi tampaknya dia lebih lihat pengalaman buruknya dibandingkan pengalaman baiknya menjadi oposisi itu. Sehingga dia ingin semua orang masuk. Sehingga walaupun sudah ada 7 partai dari 8 partai parlemen yang bergabung, tetap aja ingin Bu Mega dengan berbagai alasannya itu ya. Itu satu saya kira. Sehingga mau tidak mau dia mendengarkan itu. Yang kedua adalah karena 3 mantan presiden ini memang punya satu kekuatan politik. Bu Mega punya kekuatan politik karena dia memimpin PDIP. PDIP adalah pemenang pemilu 2024. Pak SBY juga punya kekuatan politik, ya, walaupun dia bukan ketua umum lagi, tapi kan peran dia di Partai Demokrat masih jelas. Dan jangan lupa AHY adalah salah satu kemungkinan generasi yang generasi baru yang bisa muncul. Jadi dia harus hitung itu juga. Nah, yang ketiga dalam konteks Jokowi, meskipun saya setuju dengan disampaikan oleh Mas Firman tadi bahwa saya dari awal mengatakan Jokowi itu ya cepat atau lambat akan fading, akan berkurang. Itu alamiah saja. Tapi kan Prabowo memandang mau tidak mau harus diakui ada sumbangan politik dari Jokowi terhadap kemenangannya. Nah, itulah saya kira sejumlah alasan pokok mengapa kemudian tampak dia ingin menari di antara paling tidak 2 atau 3 kepentingan yang mungkin berbeda. Ya, mungkin yang lebih menonjol adalah kepentingan yang berbeda antara Ibu Mega sama Jokowi. Jadi kira-kira kalau diringkas itu jawaban terhadap pertanyaan Bang Don itu untuk menambah apa yang disampaikan oleh Mas Firman tadi. Ya, kita ke babak baru. Nah, yang paling menarik saya ingin tanya dulu ke Mas Firman ini. Kita dalam politik kita terakhir kita lihat ada persoalan demo atau unjuk rasa yang berujung pada rusuh ya. Bahkan penjarahan terhadap rumah beberapa politisi dan bahkan ke Menteri Keuangan. Kita melihat ini sebagai salah satu gejala yang sangat spesifik pada tahun politik pada tahun 2025 ini. Bahkan ada yang mulai khawatir jangan-jangan kerusuhan 98 itu bisa terjadi. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa mereka ini sebetulnya sebagian itu digerakkan oleh sosial media gitu. Ini kan fenomena baru. Apa yang Anda baca dari sini sebetulnya? Iya, kalau kita lihat kacamata Habermas kan ini ada public sphere ya. Jadi orang punya media untuk berinteraksi, menyaksikan langsung apa yang terjadi dan menjadikan public sphere itu adalah media sosial yang memang sangat efektif ya untuk menyebarluaskan suatu ide, untuk memviralkan suatu pandangan, keberpihakan dan lain-lain. Apalagi kemudian ada echo chamber di situ ya, karena orang yang tertarik pada satu hal itu akan terekspos every minute itu ya ke hal-hal yang sama. Kalau Anda pro Palestina, langsung pro Palestina terus semua itu isi handphone Anda gitu ya. Kalau Anda pro satu tokoh ya itu akan menambah peradikalan, katakanlah begitu ya, dan menambah amunisi Anda untuk berpihak pada satu posisi. Dan itu semakin dalam menit-menit berikutnya itu semakin dipanaskan dengan peristiwa tertabaknya
ojek online gitu ya. Betul. Itu makin membakar. Sehingga saya kira wajar kalau kemudian reaksinya demikian dan expose tentang perilaku anggota dewan ya. Ya kita tahu sama-sama salah satunya teman angkatan saya tuh Uya itu makin memanasi situasi begitu. Iya. Sehingga memang peran media ini sangat penting untuk membangun satu opini dan cepat. Nah ini yang membedakan dengan apa yang terjadi tahun 98. 98 itu lambat karena belum ada media sosial. Nah tapi lambat tapi pasti. Ini kayak mesin diesel. Lambat tapi pasti dan daya dobraknya luar biasa. Mendobrak seseorang yang konon katanya paling kuat se-Asia waktu itu. Nyaris tidak mungkin. Kalau sekarang cepat, cepat besar, menjalar kemana-mana, tapi dia efeknya ya kita bisa lihat gitu ya. Efeknya hanya pergantian kabinet. Ya, tetapi Ya, gini. 17 plus 8 mau bagaimana, itu dampaknya itu tidak maksimal. Oke. Jadi apa itu? Saya nggak tahu kalau mau diibaratkan. Tapi yang jelas, kalau dalam bayangan saya dia tidak seperti mesin diesel. Tahun 98 itu mesin diesel betul. Dia pelan, pasti langsung dobrakannya jelas. Sekarang kayak sudah hilang, begitu. Sudah hilang. So what gitu? Heboh, cepat, tapi cepat surut juga begitu. Oke. Kalau Mas Jayadi lihat begini gimana? Gini, kalau menurut saya di dalam gerakan protes sosial yang besar, dia bisa besar dan berlangsung lama. Itu kalau ada 3 syarat atau 3 faktor. Yang pertama kondisi dasar, kondisi fundamental yang mendasarinya. Ya, tidak mungkin rumput yang basah dengan mudah dibakar. Betul. Tidak Harus mungkin. rumput kering. Harus rumput kering. Nah, rumput keringnya itu apa di masyarakat? Itu kekecewaan akibat ekonomi yang buruk, terutama yang mendera para kelas menengah. Jangan lupa dari tahun 2019 sampai 2024 itu ini data BPS. Kelas menengah kita itu turun dari 21, berapa persen tinggal 17,8% saja. Ada hampir 10 juta orang yang turun kelas. Dari kelas menengah ke tidak jelas. Kelas menengah apa? Miskin belum, tapi kelas menengah. Jadi termasuk di antara mereka lalu berubah menjadi ojek online gitu. Jadi ada mereka kelas menengah ini sangat kritis, punya informasi yang banyak dan cukup, dan biasanya berada di kota-kota. Mereka mudah menggerakkan orang dan mereka juga biasanya pemain sosial media. Dirinya sendiri juga. Jadi kondisi dasarnya memang sudah cukup parah dan itu ditunjukkan dan diakui oleh pemerintah, terjadi slowing down ekonomi kan, layoff di mana-mana segala macam. Jadi itu yang menimbulkan kekecewaan yang sifatnya meluas di seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang kedua ada akselerator. Nah menurut saya sosial media itu akselerator. Jadi dia ada kondisi, tapi karena sifat sosial media yang memang super cepat dalam hitung detik bisa ke seluruh dunia, maka dia menjadi akselerator bahwa kekecewaan masyarakat dirasakan oleh semua orang. Dalam kasus yang kemarin kan kita tahu DPR mengusulkan dirinya sendiri untuk dapatkan tunjangan lebih besar. Nah itu jadi faktor orang lain susah. Betul. Faktor yang kedua yang memanasi situasi itu adalah sudah masyarakat lagi susah, gaji dan gaya hidup pejabatnya senjang dengan masyarakat. Itu. Nah ada satu hal yang menarik sebetulnya kemarin itu. Bahwa kalau di tahun 98 kami ini mahasiswa yang membuat agenda perjuangan. Saya produser pada waktu itu, Mas. Jadi tahun 66 ada Tritura mahasiswa itu. Kalau sekarang mahasiswa nggak punya ide, itu podcaster itu yang bikin ide itu mereka yang jago-jago media sosial itu. Nah itu saya sebut itu akarnya bukan mahasiswa. Orang saya tanya mahasiswa kalian tuntutannya apa? Iya, saya ada kira 11 katanya. Saya kira to be fair 11-11-nya itu dari medsos. Iya. Saya kira to be fair kepada para mahasiswa yang bergerak di lapangan itu, menurut saya tidak 100% para podcaster itu yang buat. Mereka itu mengumpulkan ide-ide. Ya, ada demonstrasi di sini, ada demonstrasi di sana, ada tuntutan di sini, tuntutan di sana, dikumpulkan sama mereka, lalu digabung menjadi 17 plus 8. Kalau menurut saya itu akselerasi tadi ya. Makanya saya masih sebut itu akselerator. Nah itu jadi memang peran media sosial bahkan sampai ke agenda perjuangan juga maksudnya begitu. Nah, kenapa kita memasukkan ini sebagai topik? Karena kemudian ini kita lihat Nepal. Nepal itu kemudian bergerak begitu masif sampai bisa membuat pemerintahannya itu jatuh. Iya. Kalau lihat kondisi makronya mirip, Bang. Yang saya sebut tadi di Nepal itu kondisi makronya ya, tentu spesifik beda ya.
kesenjangan ekonomi tinggi sekali. Banyak orang susah cari kerjaan. Perilaku kesenjangan antara pejabat dengan rakyat juga tinggi. Lalu pemerintah